lambangnya adalah D. D adalah B kuadrat min 4AC. Bentar, sebelumnya ke sini dulu. Saya ingetin tentang fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Oke, baru di sini adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, nah diskriminan itu apa? Diskriminan ini yang membedakan, diskriminasi misalnya, diskriminasi minoritas mayoritas, perbedaan perlakuan. Nah, untuk di fungsi kuadrat, diskriminan ini untuk membedakan grafiknya, bentuk-bentuk grafiknya nanti seperti apa. Nah, itu dari diskriminan ini kelihatan. Nah, ada 3 yang membedakan. Yang pertama adalah kalau D-nya lebih besar 0. Ini artinya positif. Ya, kalau nilai dari B kuadrat min 4AC, ini A, ini B, ini C, B kuadrat min 4AC-nya positif, lebih besar 0, maka grafiknya, grafik fungsi memotong sumbu X di 2 titik. Itu artinya dia mempunyai 2 koordinat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau D-nya kurang dari 0, maka grafiknya, grafik fungsi tidak memotong. Tidak memotong sumbu X. Ya. Terus yang ketiga, kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi memotong sumbu X di 1 titik. Jadi artinya dia mempunyai 1 koordinat. Ya. Ini yang membedakan. Jadi terus yang kemarin, pelajaran yang kemarin kamu masih ingat, kalau misalnya nih ya, A-nya ini positif, ini mengingatkan aja, A-nya adalah positif, lebih besar 0, maka bentuk grafiknya seperti ini. Kalau A-nya kurang dari 0, bentuk grafiknya seperti ini. Ini yang kamu harus ingat ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Contoh, kamu lihat di halaman 89. Kegiatan siswa. Nomor 1. Satu dulu ya. Tolong kamu kerjakan dulu. Saya kasih waktu beberapa menit. Isi titik-titik yang di kegiatan siswa itu. Ya nomor 1 dulu ya. Saya tulis di sini fungsinya. Nomor 1, fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C sama dengan min 5.
Coba kamu ikutin di situ, tinggal isi. Naga, kamu buka kameramu. Iya, Pak. Iya, buka dong. Kecuali mau izin ngapain ya apa. Tapi terus dibuka lagi. Mana, Kak? Selesai nomor 1. Naga, ya buka. Duh, kamu dua. Naga, kamu dua akun juga ya? Kok ada 2 di saya nih? Oke. Tuh, ada 2. Oke, udah sekarang. Oke, kalau sudah kita lihat. Yang pertama, hanya 1. Oke, berarti grafik dia terbuka ke atas. Hanya positif, grafik terbuka ke atas. Itu identifikasi yang pertama. Kemudian, yang kedua, kita cari D-nya, diskriminannya. B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya 4, dikuadratin 16. Min ini 4, kalikan A-nya 1, C-nya min 5. Berarti ini min 20, 16 min 20. Positif. 36. Berarti D-nya lebih besar 0. D-nya lebih besar 0. Kalau D lebih besar 0, berarti
dia mempunyai ciri grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Ya, di situ sudah ada memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian setelah ketemu memotong sumbu X di 2 titik, pasti kamu akan ketemu X1, X2-nya. Oke, makanya ada pembuat 0. Artinya apa pembuat 0 tuh? Pembuat 0. Fungsi. Artinya adalah membuat fungsi atau membuat Y ini sama dengan 0. Ini namanya pembuat 0 fungsi. Membuat fungsi menjadi 0. Berarti fungsinya ini dirubah sekarang menjadi X kuadrat ditambah 4X min 5 sama dengan 0. Oke, Fx sama dengan 0. Caranya mencari X gimana? Yang diajarin Bu Uti, pemfaktoran. Ya kan? Di persamaan kuadrat kamu diajari memfaktoran. Sekarang ini saatnya dipakai. Faktornya adalah X plus 5. Di sini X min 1. Sama dengan 0. Sini X plus 5 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Ini prosesnya seperti ini. Ketemu X1-nya min 5, X2-nya sama dengan 1. Ini pembuat 0-nya. Ya, ini pembuat 0-nya adalah min 5 dan 1. Pembuat 0 fungsi maksudnya. Udah, jelas sampai di sini? Kalau ditanya koordinat titik potongnya, karena ini nanti lihat nih, lihat, saya ulangi dari awal nih. A-nya positif, artinya grafiknya seperti ini. Oke, grafiknya terbuka ke atas seperti ini. Kalau terbuka ke atas, kita lihat D-nya. Oh, positif juga. Berarti grafik ini memotong sumbu X di 2 tempat. Sumbu X ini yang horizontal ini di 2 tempat. Nah, 2 tempat ini apa saja ini? Berapa saja X-nya? Ini yang kita cari. Oh, di sini min 5 dan di sini 1. Kamu taruh di grafiknya sana. Min 5 dan 1. Tapi kalau ditanya koordinat, maka di sini koordinatnya adalah misalnya di sini A, di sini B, maka A-nya adalah min 5,0, ya, Y-nya selalu 0 nih, Fx-nya 0, maka B-nya ini adalah 1,0. Oke, ini nomor 1. Clear, jelas ya? D-nya lebih besar 0, memotong sumbu X di 2 tempat. Kita cari dengan pembuat 0 fungsi, berarti sama dengankan dengan 0 dulu, ketemu ini. Min 5 dan 1. Ini titik potongnya di sini nih. Min 5,0 dan 1,0. Oke, nah sekarang coba kamu lanjut dengan nomor 2. Dengan konsep yang sama, konsepnya sama. Saya tulis fungsinya.
Ya. Nomor 2, karena bentuknya seperti ini, kamu pengen merubah misalnya, oh ini kamu taruh depan X kuadratnya boleh, tapi ikutin min X kuadrat plus 4X min 4. Sama nih ya. Kamu boleh tulis seperti ini boleh. Saya bantuin diidentifikasi. A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 4, dan C sama dengan min 4. A-nya negatif. Berarti grafikmu seperti ini. Nah, di situ sudah ada kan? Kalau ada yang nggak jelas, langsung kamu tanya ya. Langsung kamu nanya. Di mana yang nggak jelasnya? Pemfaktorannya apa? Nggak bisa? Tanya. Ya, Fabio jangan malu tanya. Kalau nggak ngerti, nanya. Oke. Ada A, ada B, ada C. Baru kamu cari D-nya. B kuadrat min 4AC. Selesai nomor 2? Apakah Isabel sudah selesai? Di mana? Bisa? Di mana yang nggak bisa? Bisa nggak Isabel? Tanya kalau nggak bisa. Tuh, naga hilang lagi, naga. Saya sih pengennya gini, karena kita daring ya, online seperti ini, ya kamu juga harus aktif. Kalau nggak aktif, Pak Heru nggak tahu nih. Oh iya, lupa saya. Aktif. Oke, kita lanjut. D-nya adalah B dikuadratkan. 16. Min 4. A-nya min 1.
C-nya min 4. 16, ini min, berarti min 16. 16 dikurang 16, 0. Oke, D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 tadi apa? Memotong sumbu X di satu titik. Oke, memotong sumbu X di satu titik. Jadi nanti kalau ini ada grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah, karena A-nya negatif, memotong di satu titik, sumbu X, berarti di sini cuman ada satu titik di sini. Ya, cuman ada satu titik. Satu titik itu berapa? Kita cari dengan pembuat 0 tadi. Pembuat 0 fungsi. Ya, pembuat 0 fungsi itu apa? Yang Y sama dengan 0. Fungsinya seperti ini, fx atau y-nya ini kita ganti dengan 0. Berarti, yang kedua, saya ambil yang kedua juga boleh. Berarti min x kuadrat, saya tambah dengan 4x, kurangi 4, sama dengan 0. Ya, kalau pemfaktorannya susah karena min, tapi di sini sudah ada sama dengan 0 nih. Kita kalikan min saja supaya ini ketemu positif nih. Kita rubah bentuknya menjadi x kuadrat min 4x. Kalau dikalikan min, ini berubah tandanya. Ini berubah tandanya. Oh, berubah menjadi seperti ini. Baru gampang difaktorkan. Faktornya adalah x min 2 dengan x min 2 sama dengan 0. Di sini x min 2 sama dengan 0. Atau x min 2 sama dengan 0. Jadi sama ini, sama persis. Ketemu x1-nya sama dengan 2. Dan x2-nya juga 2. Berarti nih, titik ini adalah 2. Ya, 2. Ini 2. Gitu ya. Kalau ditulis koordinat berarti y-nya 0. Berarti di sini 2,0. Ya, kan y-nya 0, 2,0. Jadi kalau ditanya pembuat 0 fungsi, berapa pembuat 0 fungsinya? Jawabannya adalah 2. Ya, di situ ada titik-titiknya kamu isi. Pembuat 0 fungsi adalah 2. Yang mengakibatkan fungsinya menjadi 0. Jadi kalau angka 2 ini kamu taruh di fungsi, maka nilainya 0. Ya, hasilnya adalah 0. Nyambung sampai sini? Nyambung? Daniel Levy, bisa dimengerti, nak? Daniel Levy? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Coba sekarang yang terakhir, nomor 3. Nomor 3. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 3.
Identifikasi dulu. A-nya 2. B-nya min 4. C-nya 3. Ya, Ciro. C-nya 3. Nomor 3, grafik akan terbuka ke atas karena A-nya positif. Ya, pasti bentuknya seperti itu, terbuka ke atas. Tinggal kamu cari D-nya. Oke, udah ketemu? Ketemu negatif berapa itu nomor 3 itu, D-nya? Ada yang bersuara? Tolong buka mic-mu dan jawab. Ketemu min berapa itu D? Ada yang bisa jawab? Oh, diem. Kenapa sih kamu jawab, nggak mau nulis? Min 2, kita cek ya. B-nya min 4, dikuadratin, 16. Terus ini min kali 4, kalikan 2, kalikan 3. 4 kali 2, 8. 8 kali 3. Pokoknya min 8 ya, Pak. Yes. Ada yang min 8. Bagus. Nah, gitu dong jawab pakai mic begitu kan enak. Sehingga diem-diem. Baru kayak ngomong sendiri tau nggak tuh. Min 8. Negatif. Tapi intinya adalah D-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti tidak memotong sumbu X. Ingat-ingat. Tidak memotong sumbu X. Berarti grafik seperti ini udah benar. Karena tidak memotong sumbu X, berarti sumbu X-nya ada di bawahnya.
Tuh. Kalau tidak memotong sumbu X, berarti pembuat nol fungsi nggak ada. Tidak memotong sumbu X, tidak ada pembuat nol fungsinya, nggak ada. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti paling kita bisa ngecek apa? Titik potong dengan sumbu Y. Ya, makanya di situ ditulis ya, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya X-nya 0. Oke, ini ada sumbu Y di sini nih misalnya nih. Ada sumbu Y di sini. Duh, susah. Garisnya nggak lurus. Oke. Ini tadi sumbu. X-nya yang di sini, sumbu Y sekarang yang turun di sini. Ya, ini sumbu Y. Sumbu Y. Nah, titik potongnya tuh di sini ini berapa ini? Yang memotong sumbu Y ini. Caranya adalah X-nya 0 kamu masukkan ke fungsi. Ya, memotong sumbu Y itu syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Memotong sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0. Oke, kalau memotong sumbu X, ya Y-nya 0. Kalau X-nya 0, maka fungsi ini saya rubah menjadi fungsi X-nya saya ganti 0. Sama dengan 2 kali 0 dikurangi 4 kali 0 tambah 3. 2 kali 0, 0 kuadrat, dikurangi 4 kali 0, ditambah 3. Nilainya adalah 3. Berarti titik potong dengan sumbu Y di sini, ini isinya di sini nih 3. Kalau ditanya koordinatnya adalah 0,3. Ya, betul, 0,3. Ya, kalau ditanya koordinatnya adalah 0,3. Ya, karena ketemu 3 berarti koordinatnya 0,3. Clear, jelas sampai sini? Ya, sekali lagi untuk pemfaktoran saya berharap kalian mengerti baik-baik ya tentang pemfaktoran. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Saya tanya tentang pemfaktoran sekarang. Ada beberapa, coba kamu faktorkan. Masih ingat enggak? Sekaligus ini pelajarannya Bu Uti. Yang pertama. Misalnya saya punya 6x kuadrat. Ini kuadrat ya. 6x kuadrat. Min. Ini 18, 1, tab, 17x min 3. Coba kamu faktorkan. Ini faktornya berapa ini? Silakan dengan cara macam-macam, ya. Caranya Bu Kinasi, caramu, cara guru lesmu, atau cara yang Pak Heru, terserah. Kalau sudah, kamu jawab itu.
Ada udah ketemu? Ayo, siapa yang udah ketemu? Min 1/6 sama 3. Oke, faktornya apa jadinya ini faktornya? Faktornya dulu apa ini? Jatuhmu benar untuk yang X. Nilai X-nya benar. Nah, berarti faktornya apa ini faktornya? Siapa yang jawab tadi kenapa hilang malah? Kenapa hilang? Oke, saya coba ya. 6X kuadrat, saya ambil 6X dan 1X. Ya, saya coba ini. Karena bisa juga 32. Terus yang ini 3 nih. Ini yang 6X kuadrat. Nah, sekarang yang 3 ini. Ini min 17. Ini berarti yang 3 di sini. 1 di sini. Ini min, ini plus. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat. Kamu kalikan yang 6 kali min 3 hasilnya min 18X. Ini hasilnya adalah 1X. Kalau kamu jumlah min 17X. Nah, min 17X ini harus sama dengan yang tengah ini. Ya, berarti faktornya adalah 6X plus 1 dan X min 3. Begitu. Ya, ini pemfaktorannya. Saya, apa itu? Plus 3. Jadi kalau dihitung faktornya apa? Faktornya itu 6X plus 1 dengan X min 3. Sama dengan 0. Itu ya. Nah, kalau disuruh mencari nilai X, maka di sini nih, iya. Kalau misalnya 6X, yang di sini kamu min 1, di sininya plus 3. Ini misalnya 6X min 1 dengan 6X plus 3. Misalnya seperti ini. Ada yang seperti ini kan. Kamu bisa cek sebenarnya. Sorry kok 6X di sini. Ini X. Ya, di sini X. X plus 3. Nah, ngeceknya bisa seperti ini, atau dari sini nih kamu kalikan nih. Luar ini kalikan luar. Ini 18X. Dalam dengan dalam. Min 1X. Nah, yang hitam ini kalau kamu jumlah, harus sama yang tengah. Nah, ini kan nggak sama. Ini hasilnya 17X. Positif, padahal ini negatif. Berarti kita ganti aja di sininya nih. Ya, ini kita ganti positif, yang ini ganti negatif. Oke, pasti hasilnya nanti ketemu ini min, yang di sini ketemu plus. Min 17. Nah, udah pas sekarang, ketemu ini. Oke, ya, nyadar kamu ya, bagus. Berarti akhirnya 6X-nya plus 1 sama dengan 0, dan yang kedua ini X min 3 sama dengan 0. Ini ketemu 6X sama dengan min 1, di sini langsung ketemu X-nya sama dengan 3. Berarti X-nya min 1/6. Oke. Ini dasar, makanya kamu mesti ngerti nih. Untuk yang pemfaktoran. Sekaligus belajar yang persamaan kuadrat. Satu lagi, kamu harus ngerti. Satu lagi. Sama-sama 6X kuadrat dah. 6X kuadrat. Min X. Min X. Ini
min juga deh. 12 sama dengan 0. Apa nih faktornya? Kalau kamu terbiasa, kamu akan cepat ini memfaktorkan begini nih. Saya tunggu jawabannya. Bisa semua? Bisa, Jason? Deva bisa, Deva? Ketemu, Deva? Ini soalnya tadi. Oke. Jason bisa. Amadeus. 2x min 3 dan 3x plus 4. Thank you, Deus. Ya. Thank you, Deus ya. Itu dia jawabannya. 2x min 3, 3x plus 4. Dua x min 3 dengan 3x plus 4 sama dengan 0. Kebalik 3x plus 4 dulu, nggak apa-apa. Ya, asal 3x plus 4. Tapi kalau 3x min 3, ya salah ntar. Ya. Kamu udah ngerti langsung, misalnya x-nya, x1 nih, langsung 3/2. X2 sama dengan min 4/3. Nah, itu dia. Gini ya, itu pemfaktoran. Jadi pelajaran Butik yang pemfaktoran harus bisa. Oke, judulnya harus bisa. Meskipun kita belajar daring, harus ada ilmu nih yang diserap nih. Oke, itu jadi rangkumannya ada 3 tadi. D lebih besar 0, D kurang dari 0, dan D sama dengan 0. Nah, kalau sudah ada satu contoh soal, kamu kerjakan aja di buku situ. Hari Jumat baru saya kasih tugas yang di-upload ke Classroom, itu hari Jumat. 1 jam pelajaran saja. Ini yang akan saya tanyakan untuk hari Jumat nanti juga. Yang saya tanyakan modelnya sama. Kamu buka di halaman 95. Latihan soal. Halaman 95, nomor 2. Oke, itu yang saya tanyakan nanti, modelnya kayak begitu. Tapi saya suruh gambar grafiknya sendiri. Grafiknya kamu gambar sendiri dan jawab pertanyaannya itu. Tapi kalau ini sudah ada. Grafiknya sudah ada. Kalau hari Jumat, kamu gambar grafiknya.
Oke, tolong kerjakan. Masih ada waktu. Oh iya, jangan lupa. Minggu lalu saya lupa. Habis ini ada perwalian. Saya sih berharap nggak usah terlalu lama. Ya, 15 menit lah ya. Nanti nilainya hari Jumat. Ini latihan dulu. Ini sudah ada grafiknya. Ya, kalau hari Jumat, enggak. Grafiknya kamu bikin sendiri.
Apakah sudah ada yang selesai? Atau setidaknya yang A sudah selesai? Saya tulis fungsinya. Nomor 2 itu adalah fx sama dengan x kuadrat plus 8x. Oke. Kemudian yang ditanyakan A, pembuat 0. Pembuat 0 fungsi. Artinya adalah fx-nya sama dengan 0. Ya, sana. Ya, izinnya ngomongnya jangan begitu kali. Kalau ngomong. Ya. Bilang aja ke toilet. Kebanyakan makan kayaknya nih si naga nih. Oke. Pembuat 0 fungsi fx-nya 0. Berapa jawabannya? Ayo, yang udah mengerjakan. X kuadrat plus 8x sama dengan 0. Coba faktorkan. Ayo. Tan, gimana Tan? Apa hasilnya Tan? Min 8 sama 0. Oke. X min 8, X 0. X apa nih? Plus 8 faktornya ya, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan min 8. Betul? Ya, X-nya 0 dan X-nya min 8. Ya. Jadi kalau nanti saya suruh gambar grafiknya, sketnya gitu ya. Bikin aja nih, misalnya ada sumbu X, ada sumbu Y gitu. Ya dengan skala yang benar kalau yang tugas ya. Di sininya min 8, skalanya benar. Kamu hitung di sini terus sampai ini ketemu X-nya 0. Di sini X-nya 0. Oke, terus yang B. Persamaan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri. Ya, minggu lalu Pak Heru udah kasih tahu caranya. Kalau dari sini bisa juga dari fungsinya. Kalau udah ketemu X-nya bisa juga. Siapa yang udah dapat sumbu simetrinya? X sama dengan, gitu caranya. X sama dengan berapa itu? Min 4 ya Pak? Thank you, min 4. Sumbu simetri ada di tengah-tengah. Oke, ada di tengah-tengah sini. Jadi ke sini sama, ke sini sama. Ini min 4. Ini kamu tarik terus apa namanya ke atas gitu ya, dan ke bawah ini namanya sumbu simetri. Jadi melewati nanti pasti ini akan melewati puncaknya gitu ya. Ini sumbu simetri, dia melewati puncaknya. Oke. Kemudian ini X sama dengan min 4. Kalau ada yang nanya nih, 0 tambah min 8 atau min 8, saya tambah 0, saya bagi 2, min 4. Atau bisa juga min B per
2A. B-nya adalah 8. Berarti min 8 per 2 kali 1, karena A-nya 1. Min 4. Nah, oke, ini min 4 melalui min 4. Terus, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Apa syaratnya titik potong dengan sumbu Y? Titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Oke, X-nya sama dengan 0. Kalau ini X-nya kamu ganti 0, maka Y-nya adalah 0. 0. Nah, itu kan tinggal jawabkan, sudah ada kan? Tinggal ngisi, di situ sudah ada. Di sini min 8, di sini 0. Maka sini nih nanti ya, ke sini nih. Ke situ dah. Ini sumbu Y-nya di sini, ntar sumbu Y-nya. Sesuai dengan gambar yang sudah ada. Oke, ini sumbu Y. Nah, kemudian ketemu nilai minimum. Nah, ini minimumnya. Nilai minimum ini didapat dari mana? Nilai minimum, ini X-nya sudah ada nih, min 4 tadi yang melalui sumbu simetri. Nilai minimum ini sama aja dengan F min 4 ini. X-nya kamu ganti min 4. Kamu akan ketemu nilai itu. Kan sumbu simetrinya min 4 kan? Berarti F min 4. Min 4 kamu masukkan ke sini. Gitu. Coba kamu cari kalau F-nya min 4 berapa itu? F-nya min 4. Maka min 4 dikuadratkan 16 ditambah 8 kali min 4. Ini min 32. Berarti min 16. Oke, berarti sampai ketemu di bawah sana nih min 16. Taruhlah di sini nih, ini min 16. Maka di sini grafikmu akan ke sana. Ya, seperti itu. Jadi koordinatnya, ada nggak koordinat ditanya? Yang E, koordinatnya. Koordinat titik balik minimum berarti min 4, ini di sini ini min 4, min 4, min 16. Min 4, min 16. Gampang kan? F-nya tinggal, oh ini daerah hasil. Daerah hasil. Oke, Ken. Dapat dari mana? Ken menjawab min 16 ya. Kurang dari Y dan kurang sama dari 9. Oke, kita lihat. Ingat daerah hasilnya selalu di sini Y. Nah, ini yang paling rendah tadi sudah dikasih tahu, paling rendah dari hasil jawabanmu paling rendah adalah min 16. Nah, yang di sini berapa? Kamu masukkan dari domainnya. Domainnya tadi kalau dilihat dari soal dari min 9 sampai dengan 1. Coba kamu isi min 9 dan 1. Hasilnya berapa? Setelah kamu masukkan, ketemu hasil, Kentaron jawab 9. Ini dia, seperti ini. Dan Y-nya ini anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Jadi grafiknya nanti belum ada, saya suruh gambar grafiknya tuh. Poin-poinnya ini kamu udah ketemu X-nya, titik potongnya ketemu, titik potong dengan sumbu Y ketemu. Kalau sudah, kamu kasih titik-titik nanti, bikin sumbu koordinatnya, kemudian kamu gambar grafiknya, sketch grafiknya, seperti itu, dengan skala yang baik. Jadi,
Bagus. Saya berharap sudah pakai kertas grid begini, ada gridnya kotak-kotak seperti ini. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Cuman ini aja. Udah nilaimu 100 semua. Gitu. Minggu depannya bisa jadi ulangan. Ganti materi, selesai. Nggak ada pertanyaan? Pinter semua? Oke. Kalau nggak tahu, tanya yang tahu. Bener nggak ada pertanyaan? Kristi nggak nanya. Kristi, kamu hilang kemana? Kok hilang nih Kristi? Ya, mana Kristi? Aku, Ada ya? aku Pak. Kristi, kamu ngerti Kristi? Ngerti Pak. Ya, kenapa nggak kamu buka sih? Yang lain nggak ada tanya? Jose, Joen, Jetro, kamu udah makan berapa kali hari ini? Jet? Belum makan? Ya. Ulangannya kapan ya? Yang jelas bulan ini. Ya, yang jelas bulan ini. Udah harus ada ulangan. Oke? Kalau sudah, saya stop. Terus saya sambung.